Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat, ibu dan para jamaah Haji Kolbu Kitab Maqasidur Riayah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin yang saya hormati, hari ini kira-kira akan menuntaskan mengenai tingkatan-tingkatan riya dan menceritakan terhadap amal kita. Insya Allah ada beberapa tingkatan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Untuk itu izinkan saya akan membaca dan sekaligus membahasnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulimiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalihi mayyutalla'u minhu ala naqisihi wa yudhiru minat ta'ah ma yahburuha wa yamfuha min qulubin nas kamayan si munbasiton fi masyihi fa idza tala'ala mayyataqasuhu masabis sakinati wal waqar wa nakasarasu wa asbala yadahi wa arha ainaihi wa kadzalika dhuhikal mubsita fi hadisi ta'alaihi fayahsa ayyusaba ila qillatal adab wa tarkil tahalluq bi adabis salihin wal bil istiqanati li rabbil alamin. Para salikin, ini menyangkut dari riya. Berikutnya pada tingkatan yang lebih rendah. Saya akan mengurai sedikit. Riya yang paling tinggi itu adalah munafik. Karena dia tidak hanya riya di hadapan manusia, tetapi dia juga riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riya itu adalah kadzib. Ya, ini di bawahnya. Seakan-akan Allah tidak tahu kalau kita bohong, berarti kita mengabaikan Allah, padahal dia adalah bohong, berarti dia mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa jenis riya yang lain. Nah, sekarang saya lanjutkan. Wa yalima yutala'u minhu ala nakisi. Tingkatan yang tidak terlalu ya, tapi masih kita sering lihat. Tingkatan orang riya itu adalah seseorang itu man yutala'u minhu ala nakisihi. Seseorang itu memang mengakui kekurangannya. Kurang alim, kurang ahli ibadah, pengajian masih ogah-ogahan, ngaji Quran masih gek, kalau ingat, kalau enggak ngaji, kalau susah baru ngaji, kalau senang tidak ngaji, kira-kira kan gitu. Tapi dia akui, ya, seseorang itu mengakui kekurangannya terhadap proses beribadahnya, muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayudhiru minat ta'ah, kemudian dia itu menampakkan ta'at. Nah, saya niat deh, karena saya memang kurang, karena itu saya rajin
Ayo ibu, ayo bapak pengajian, selalu bahasa Jawa itu semerindil, selalu siap siaga, ayo. Nah, tapi untuk menutupi kekurangan tadi ya, kemudian dia menampakkan ketaatan untuk apa? Mayyah buruha wa yambuha min qulubin nas, untuk menambal kekurangannya terhadap dirinya dalam beribadah. Tapi izinkan ini adalah min qulubin nas, dari hati manusia. Jadi pengakuannya sudah bagus kalau kita itu kurang ibadah. Pilihannya taat sudah bagus. Nah, hanya masih dihubungkan biar orang lain melihat. Nah ini. Jadi wayam fuha artinya pilihan tadi, pilihan dari apa? Dari ngakui kekurangannya, milih ketaatan itu, tetapi dia tambal untuk menghapuskannya kesan itu kepada orang lain. Oke, itu Bapak sekalian ya. Nah ini Mbok Iyao sudah ngakui, Allah kan suka, Allah itu suka kepada kita yang mengakui terhadap kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita, khilaf kita, itu Allah senang. Tapi kalau kita tidak pernah istighfar, tidak mau melakukan sholat taubat, berarti kita itu sombong. Allah nggak suka. Nah, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mengakui kesalahannya bin nadam dengan penuh dalam, dengan penuh perasaan yang dalam, tetapi mau berbuat baik. Itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik tapi dengan kesombongan. Nah, oke. Itu ya para salikin ya. Kama yamsi mufsidan fi masyatin fa idza ta'ala mayyatafar masa bisakinati waqor. Nah, pendek kata ya, dia itu selalu menampakkan biar kesannya itu dia itu apa? Dia itu ahli ibadah juga. Tapi ngakui, oh nggih kula niku dereng anu kok, belum jadi orang baik, masih banyak dosa. Oh baik, bagus itu. Nah, saya pengen taat, saya pengen dapat apa hidayah, oh bagus. Tapi ini setannya masuk diembel-embeli dengan mayyat yutallahu min qulubin nas, dihubungkan dengan biar hati manusia itu menilailah. Nah, caranya apa? Ya, wa nakasa ra'sahu. Jadi kalau orang mengakui kesalahan itu biasanya agak andap asal, mandek. Tidak berani menatap mata orang. Ya, beliau penuh dengan nadam, dengan keterenyuhannya. Ya, kemudian kalau ketemu orang nakasar ra'sahu, jadi kepalanya ditunjukkan, ya. Wa asbala yadalhu, dan tangannya itu, kita orang Jawa ya, biasanya kalau ketemu orang sepuh, tangan kita itu kita biasanya apa ya, kita sedekapkan di depan dada kita, di perut kita, itu kan sapu tangan ya, istilahnya apa itu ya, ngapurancan. Wah, Allah ini orang Jawa lupa. Ngapurancan. Jadi betul-betul takzim di hadapan orang. Wa arha ainahu, dan dengan demikian dia menundukkan kepalanya. Ini pilihannya bagus. Matanya enggak jelalatan, ya. Kepalanya menunduk, tangannya tidak penuh dengan ketidaksopanan. Salahnya hanya satu, kurangnya hanya satu aja. Masih di dalam min qulubin nas tadi, ingin hati manusia itu biar kesengsem dengan dia aja. Nah, untuk itu bagi kita semua, jikalau masih kita merasakan seperti ini, melakukan seperti ini, ayo kita mulai menghindar ya hal-hal yang ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang. Dah ibadah saja, kita belajar. Ya. Nah, dengan demikian
dia itu akhirnya juga biadabis sholihin. Dia beradabnya itu sebagai orang soleh. Pakaiannya, cara salamannya, cara menghormat tamu, menghormat orang tua, menghormat kiai seperti orang soleh. Wal istiqanati li rabbil alamin, dan dia itu juga tunduk kepada Tuhan semesta alam. Alhamdulillah ya, itu sudah bagus. Hanya satu aja tadi. Ingin dipuji di dalam qulubin nas, di hati manusia saja. Itu aja. Ya, itu. Nah, itu harus dijaga, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sikap yang mengakui, ingin taat, sopan santun harus dijaga. Kita harus hindari tadi apa? Hindari terhadap ingin dipuji manusia. Nah, tidak ada manusia, seharusnya ini dilakukan. Nah, kalau orang itu niatnya nggak bagus, biasanya fayud ruka dzalik. Kalau dia itu niatnya semata-mata karena manusia, ya bukan karena hati yang dalam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu biasanya fayud ruka dzalik. Kemudian kalau nggak ada manusia, nggak ngaji lagi, nggak pengajian lagi, nggak baca Quran lagi, ya, nggak ada kegiatan taklim lagi, kira-kira kan gitu. Wa yudhirun nadaba 'alal istighfar minhu, ya padahal dia sudah menunjukkan penyesalan dan istighfar, ya, khaufan, dan dia juga takut min takhayira itiqatin nasifihi. Kalau dia tidak melakukan, dia juga ada unsur takutnya. Nah, aku itu sudah mulai alim, mulai ibadah, digoda lagi kalau nggak ada manusia kok males. Nah, kadang-kadang dia mengatakan, waduh nyesel ya saya, mengapa saya nggak tak lanjutkan? Udah saya lanjutkan. Nah, atau saya istighfar terus. Nah, tapi ingat, kalau sudah ingin istighfar dan dia menyesali dengan an-nadam, penuh dengan penyesalan, mestinya dia itu jangan karena itu takut dinilai manusia lain. Mestinya takut pada Allah yang dia itu, oh saya kok teledor lagi, mestinya gitu. Nah, biasanya kalau ketemu orang semangat lagi gitu ya. Nah, ini untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu kita, ya saya juga ya, kita saling belajar. Moga-moga kita bisa belajar dari penilaian Syekh Izzuddin ini dalam hal menghindari riya di dalam beribadah. Saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa yalihi mayyarun nasa yatahajjadun fatahatu ma'ahum alla yunsaba ila qillatar rahbati fil khair wa yarahum yatasaddaqu fayatasaddaq limithli dzalik wa kadzalika sayrut tatawu'ati ya'ti bihalimuh liyuhmada wa yuskara wa yuwalla wallahu ta'ala ya'lamu minhu annahu law khala 'alan nasi lab yaf'al say'an min dalik. Ini tingkatan di bawahnya. Ya, ini semakin agak ringan ya. Kalau yang pertama itu kan munafik, orang sombong, orang yang kadzib, orang yang pembohong, itu adalah riya yang paling tinggi ya. Nah, selanjutnya begini. Wa yalihu mayyarun nasiyat tahajjadun. Ya. Tingkatan berikutnya adalah ketika seseorang itu bersungguh-sungguh menuju Allah, ya, fatahajjatu ma'ahu. Maka orang ini juga bersungguh-sungguh. Intinya iman ada, amal ada. Kadang-kala kurang bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh kalau banyak orang. Nah, ini kan agak rendah ya.
Potensi untuk beramal, potensi beribadah itu tinggi. Tapi masih terpengaruh terhadap orang lain. Ya. Kalau orang itu ya tahajjud, maka dia juga fatahajjatu. Orang itu sungguh-sungguh, dirinya bersungguh-sungguh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mestinya kita itu kan bukan karena environment, bukan karena lingkungan. Walaupun orang Jawa seringkali galangan kalah golongan. Embrionya bagus, tapi kalau environment lingkungannya jelek bisa jelek. Nah, ini teorinya timbal balik para salikin di dalam ilmu pedagogi. Karena itu, ayo kita ciptakan milieu lingkungan yang orang itu sama-sama semangat beribadah, sama-sama semangat untuk tawajuh, semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat malam. Nah, dibikin suatu lingkungan yang memang mengarah ke sana. Karena apa? Karena manusia itu kadang-kala juga sering lupa. Gitu. Iki kok rubah nggih celana ampar ndak. Oke, Bapak Ibu sekalian itu ya. Li Allah yunsaba ila qillata rubati fil khair. Ya. Kemudian dia ya juga bersama ya sesama kelompoknya itu ruhbata fil khair, dan dia itu adalah menghindari agar dia tidak dikatakan orang baik. Ya, agar dia tidak dinilai, oh Pak ini tidak mencintai kebaikan, Bu itu tidak suka kebaikan. Nah, dia baik ketika banyak orang. Nah, ini menurut saya masih oke ya. Bukan berarti ini baik ya, masih oke karena ada semangat beribadah. Cuma kadang-kala males kalau sendiri. Nah, itu. Karena kadang-kala dia males kalau ada orang lain. Nah, wayarohum yatasaddaqun, kalau ada satu momen orang bersedekah, yatasaddaqun, sekeliling kita ngambil dompet, ya, untuk ada umplung, ya, kaleng keliling, ya, padahal dia awalnya nggak mau ngambil sakunya di saku belakang, ngambil dompet, tapi kanan kirinya mengambil dompet untuk menyemplungkan uangnya di dalam kotak, fayatasad daku, maka orang itu juga bersedekah. Jadi apa ya, keterpengaruhan ya, ini enggak enak kanan kiri saya masa sedekah, ada Jumatan masukkan, masa kita nggak masukin gitu. Ya kadang-kala tangannya pura-pura ditutup ini ya, kalau kita lagi Jumatan itu biar nggak ketahuan, padahal setelah diisi hanya 2.000 gitu loh, Masya Allah ya. Manusia ya kan, so alim biar tidak diketahui orang banyak, padahal yang dimasukkan hanya 2.000, maksimal 5.000 gitu. Nah ini intinya mau beribadah, intinya mau bersedekah, tapi harus diawali kanan kirinya bersedekah baru ikut gitu loh. Nah seperti inilah orang itu pada tingkat ini, yaitu dia itu dalam posisi yang dia lakukan itu untuk dipuji sesama manusia. Wallahu ta'ala ya'lamu, sesungguhnya Allah itu tahu awakmu kuwi, kowe kuwi, panjenengan niku sedekah ngibadah itu mergo ketularan kanan kirine atau atimu dewi. Wallahu ta'ala ya'lamu, Allah itu maha tahu. Nah ini belajar ya Bapak Ibu sekalian, kita semua ya belajar untuk belajar ikhlas dalam beribadah. Islam bersedekah, Islam beramal, Islam melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Ya, Allah itu tahu minhu dari apa yang kita kerjakan, annahu law khala 'alan nas, jikalau dia berpisah pada orang itu, lam yaf'al, orang-orang seperti ini juga seringkali tidak menjalankan. Duitku dewe, ngapain ngekei wong, ngapain saya harus bersedekah, ngapain saya berinfak. Nah, ini kalau nggak ada orang. Tapi kalau ada orang, kanan kirinya memberi, kita juga memberi. Nah, ini rasanya masih banyak ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti ini ya. Lah, apa tadi? Minhu annahu law khala lam yaf'al syai'an min dalik, dan dia juga tidak melakukan seperti halnya kalau selagi banyak orang. Tapi ada kerentek hati untuk membantu orang, kerentek hati ibadah itu ada. Saya lanjutkan para salikin. Wa qallal mu'allif badal kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalihi may ya'malul amalillahi ta'ala wa li ajlil ibad walaulal ibad lama fa'alahu. Tingkatan berikutnya adalah seseorang yang mengerjakan amalannya itu amalillah, itu pada Allah. Ya. Tetapi bersamaan itu juga li ajlil ibad. Ya, mengerjakan karena Allah. Ya, ada unsur ingin dilihat manusia. Ini yang berat yang mana ya? Lil ibad atau lillah? Kira-kira banyak mana ya kita ya? Ibad atau lillah? Moga-moga kita lillah ya. Moga-moga belajar kepada lillah. Tetapi ya, falaulal ibad lama fa'alahu. Kalau tidak ada unsur manusia, dia nggak ngerjakan. Nah, contohnya gini, sholat beribadah, sholat jamaah. Sholat jamaah itu baik, lillah. Kalau doa kan lillahi rabbil alamin kan, kita lillah. Sholatnya pateng, khudur, tumakninah, ada dzauk, ada rasa sholat. Tapi kalau lagi sholat sendiri, sholatnya seperti ayam yang notol makanan, tul, nggak pernah rasain, hanya sekedar apa? Sekedar syariat fisikly saja. Ini contohnya ini, tapi tetap sholat, nah, tetap ibadah, tapi tidak sebaik kalau kita atau orang-orang itu ibadah bersama di dalam satu momen yang di dalamnya ibadahnya penuh dengan apa ya, ya imamnya suaranya merdu ya, kita bisa merasakan misalkan itu. Tapi masih lumayan. Wa yalihi may ya'malul amalillahi ta'ala idza khalla fa idza ra'ahun nas fa'ala dzalika li ajlihim wa ajlil thawab. Ya. Jadi yang berikutnya adalah tingkatan yang ketika dia ibadah itu juga lillahi ta'ala, idkhalan ketika dia sendiri, fa'idharu annas ketika orang melihatnya, ya, fa'ala dzalika li ajlihim wa ajlit thawab, maka dengan demikian ia mengerjakan karena mereka, artinya termarah, wah ini biasanya padang, kalau dilihat orang lebih padang lagi, lebih khusyuk lagi, dan kemudian dia adalah li ajlit thawab, untuk mendapatkan pahala. Padahal awalnya itu lillahi rabbil alamin. Jadi kita tidak menuntut bahagian kita, tapi ini adalah hakullah, hak Allah untuk kita sembah. Kita hilangkan dulu hak kita. Ya, biasanya itu kan kita berdoa itu kan minta rezeki, minta A, minta B ya. Hak kita yang kita tuntut dulu baru Allah. Mestinya hak Allah dulu baru kita. Nah, awalnya ini adalah ikhlas, tapi lama-lama akhirnya nuntut. Nah, itu juga
bagian dari contoh dari apa? Dari tingkatan riya yang ya masih lumayan lah ini. Nah, yang terakhir tingkatannya Bapak Ibu sekalian, wa qallal mu'allif hadzal kitab wa yalihi mayuhimun nas annahu sha'imun tatawwu'an wa huwa muftirun lakinnahu yakhsha ayyun saba ila qillatir rahbati fil khair wa yakunu mimman yudhannu bihil khair fayasqutu ti'adu adzanna fihi fayamtani'u minat ta'ami wasyarab ma'a hajati ilahi wa qillati sabrihi anhuma. Salikin ini yang terakhir, tingkatan yang terakhir. Wa yalhi mayyumun nasu anna shaimun tatawwu'an. Ya, seseorang dianggap oleh orang lain baik ketika dia menunjukkan atau pura-pura tidak menunjukkan agar dia orang lain tidak tahu, tapi ada indikasi apa? Seseorang itu adalah berpuasa sunnah. Shaimun tatawwu. Jadi puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah godaannya juga banyak. Ya, kalau lagi banyak orang makan, enggak, saya puasa. Nanti Bu akan menjawab lagi, saya sudah puasa Senin Kamis itu sudah sejak saya muda. Nah itu kan udah tasmi itu. Godanya orang puasa sunnah itu berat. Pernah nggak gitu? Atau puasa Amul Bid atau puasa Daud. Saya Daud itu sudah sejak umur 30, saya sekarang umur 60, berarti 30 tahun saya sudah puasa sunnah. Ini berat. Puasanya bagus, tapi tasmiknya yang nggak bagus. Nah, ini godaannya juga berat. Orang yang sedang berpuasa dan itu dia wujudkan dengan seperti itu. Ya, dia mengapa wujudkan seperti itu? Lakinnahu yakhsha ayyun saba ila qillati rabti fil khair, karena dia juga khawatir dikatakan dia itu tidak mencintai kebaikan. Hebat, orang itu hebat. Bapak Ibu, Bunyai itu, Pak Yai itu, Bapak itu, guru itu, wah semua hebat karena puasa sunnah terus. Tapi ada terbersih. Dia itu untuk apa? Untuk ditakuti agar dia itu menjadi orang baik. Ya, fayaskutu ta'idud idzanni fihi, agar orang itu dzannya, agar pengiraan atau penilaian orang terhadap kita itu tidak jatuh. Nah, ditandai dengan sunat, puasa sunat tadi. Dia puasa biar dianggap orang yang ahli ibadah, ahli saum, kira-kira gitu. Oke. Nah, dengan demikian para salikin, fayamtani'u minat ta'ami wasyarab. Ya, ada kalanya orang yang memaksa puasa sunnah tadi, fayamtani'u minat ta'ami wasyarab, itu sebetulnya dia itu karena takut dinilai tidak ahli ibadah, ya udah puasa sekalian deh. Saya nggak usah makan, nggak usah minum. Awalnya hanya ditakuti agar tidak dinilai orang yang nggak baik, itu aja. Akhirnya dia tidak makan, tidak minum. Ma'a hajati ilaiha, dan dia itu sesungguhnya adalah hajatnya tidak untuk puasa itu. Hanya dianggap biar orang ahli puasa, akhirnya puasa juga. Nah, ini bagus ya. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu sekalian membersihkan hati kita. Ya, pilihan amalnya sudah bagus, hanya bagaimana kita membersihkan hati kita untuk apa? Wa qillati sabri anhuma, agar kita itu jangan kilati, harus kasirin sabri. Kita itu biar sabar menghadapi ujian-ujian itu,
anhuma terhadap amalan-amalan yang kita pilih tadi ya. Sudah tahu kita kurang, karena itu kita taat, karena itu kita andap asar, karena itu kita puasa, karena itu membaca Quran, karena itu sering sedekah. Tapi mestinya dalam menghadapi godaan-godaan riya tadi kita sabar. Intinya itu ya para salikin. Ini berarti menyudahi dari apa? Menyudahi dari subbab yang disebut dengan faslun fi darakatir riya wa tasmi. Jadi kita menyudahi dari tingkatan-tingkatan riya. Insya Allah Selasa depan kita akan bicara tentang faslun fima yurithuhu riya minal khisali wal madmumah, dari akibat buruk dari riya itu apa. Nah, itu kita mulai bahas insya Allah Selasa depan. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan kami. Moga-moga ngaji qabul ini mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita selalu mendapatkan dibukakan futuhul qalbi, dibukakan hati kita. Para ibu sekalian, moga-moga betul-betul ikhlas di dalam menjalani ngaji ini dan ibadah-ibadah kita di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.